Jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu dari usaha. Itu sama dengan orang kafir. Kita ini orang beriman, memandang rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Contohnya kalau kita makan. Apa yang dimaksudkan oleh Abah Gurus Kumpul di video singkat beliau tadi? Jadi kurang lebih penjelasannya itu seperti ini. Kita kan ini seringkali mendengar orang berkata, kalau mau rezeki ya kerja keras dong. Memang benar, usaha adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Namun sebagai orang beriman, kita tidak boleh melupakan satu hal mendasar, yakni rezeki itu berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita. Misalnya, lihatlah seorang petani. Dia bekerja keras menanam benih, menyiram dan merawat tanamannya setiap hari. Tapi coba pikirkan, apakah dia bisa memastikan tanaman itu tumbuh subur? Apakah dia bisa mengendalikan cuaca agar hujan turun tepat waktu? Tentu tidak. Semua itu adalah kuasa Allah. Jadi meskipun petani berusaha, dia tetap harus bersyukur kepada Allah karena dialah yang memberikan hasil panen. Mari kita ambil contoh yang lain yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita makan misalnya, apa yang membuat kita kenyang? Apakah nasi yang kita makan? Tidak sepenuhnya benar. Nasi hanyalah sarana. Yang membuat kita kenyang, sehat dan berenergi adalah kuasa Allah. Orang beriman akan selalu menyadari bahwa segala nikmat termasuk rasa kenyang adalah anugerah dari Allah. Sementara itu orang-orang kafir hanya melihat sarana. Misalnya ketika mereka makan, mereka hanya berpikir bahwa rasa kenyang berasal dari nasi yang dia makan, tanpa menyadari bahwa proses pencernaan, penyerapan nutrisi dan energi yang dihasilkan itu adalah kuasa dari Allah. Itulah bedanya antara orang beriman dan orang kafir. Orang beriman selalu ingat Allah dalam setiap nikmat yang diterimanya. Contoh lainnya lagi adalah ketika kita sakit, kita minum obat untuk sembuh. Tapi apakah obat itu sendiri yang menyembuhkan kita? Tidak juga. Obat hanyalah alat, kesembuhan sejati datang dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita sembuh, jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru, kecuali dia. Maka tak kala dia ini, Allah maksudnya menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Quran Surah Al-Isra ayat ke-67. Ayat ini sendiri mengingatkan kita bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan, bukan sekedar obat atau teknologi. Selain itu, di hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang artinya, jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Lihatlah burung-burung di langit, mereka tidak punya pekerjaan tetap seperti kita, tapi Allah selalu memberi mereka rezeki. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa berusaha, namun tidak melupakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ada satu hal lagi yang penting untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita melihat orang-orang sukses di dunia. Mereka memiliki gelar tinggi, bisnis besar, dan kekayaan melimpah. Lalu kita berpikir, wah hebat sekali dia. Pasti karena kerja kerasnya. Tentu saja kerja keras itu penting. Tapi jangan lupakan peran Allah dalam setiap pencapaian. Seorang pengusaha sukses mungkin pintar dan rajin. Tapi jika Allah tidak memberikan jalan, semua usahanya pastilah gagal. Oleh karena itu, kita jangan pernah sombong atas apa yang kita miliki. Ingatlah firman Allah yang berbunyi, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat ke-53.